Halo semuanya, berjumpa kembali pada modul ekosistem untuk biologi kelas 10. Sekarang kita akan membahas section 6 mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dan kita akan fokuskan pada jaring-jaring makanan. Mari kita simak bersama videonya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari jaring-jaring makanan, dan sasaran pembelajarannya, kami harapkan para siswa dapat menjelaskan dengan baik dan benar konsep dari jaring-jaring makanan tersebut dan dapat menguraikan prosesnya dalam bentuk bagan. Ini adalah garis besar materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan ingatkan kembali mengenai adanya tingkatan trofi, kemudian apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Sebagai refresh, untuk merefresh pada pertemuan sebelumnya, kita mengetahui bahwa di dalam rantai makanan terdapat tingkatan trofi, yaitu tingkatan trofi pertama yang berisi produsen, tingkatan trofi kedua berisi herbivora atau konsumen primer, tingkatan trofi yang ketiga berisi konsumen sekunder atau karnivora, dan bisa dilanjutkan hingga tingkatan trofi keempat dan kelima, dan terdapat tingkat trofi yang tertinggi yang kita sebut dengan konsumen puncak, omnivora atau manusia. Rantai makanan merupakan tingkatan trofi dan perpindahan energi yang terjadi dalam suatu siklus. Jadi rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan dan adanya perpindahan energi melalui urutan tertentu sesuai dengan tingkatan trofinya. Sementara rantai makanan adalah gambar peristiwa makan dan dimakan yang sangat sederhana. Akan tetapi pada kenyataannya dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen saja. Sebagai contoh di sini, rumput-rumputan bisa dimakan oleh tikus dan bisa dimakan oleh belalang. Hal yang sama juga terjadi di mana belalang juga bisa memakan pepohonan. Dan belalang bisa menjadi sumber makanan bagi ayam dan sumber makanan bagi katak. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk jaring-jaring makanan. Perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan adalah pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme lainnya saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme akan memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Sehingga dapat kita sebut bahwa rantai makanan merupakan peristiwa yang kompleks dan jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Sebagai kesimpulan, perlu kita ketahui dan perlu kita ingat bahwa terdapat tingkatan trofi organisme, di mana tingkatan trofi ini akan menentukan posisi organisme tersebut dalam rantai makanan. Terjadi aliran energi di dalam tingkatan trofi yang akan membentuk rantai makanan. Jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling terhubung satu sama lain dan membentuk suatu rantai makanan yang lebih kompleks. Untuk mengetahui pemahaman kalian pada section ini, mari kita lihat seberapa dalam pemahaman kalian terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini. Boleh dilihat terdapat pada bagan di dalam slide. Berdasarkan jaring-jaring makanan di atas, tentukanlah tingkat trofi yang keduanya. Apakah A. jagung, padi, dan belalang, B. ulat, tikus, dan belalang, C. ayam, ulat, dan katak, D. ayam, elang, dan katak, atau E. belalang, katak, dan elang. Sekali lagi, mohon diperhatikan tingkat trofi yang ada pada jaring-jaring makanan tersebut untuk tingkat trofi yang kedua. Apakah jagung, belalang, padi, ulat, ayam, tikus, katak, ular, atau elang? Jika sudah, silahkan disimpan jawabannya dan kita akan bahas bersama. Jawabannya adalah yang A, jagung, padi, dan belalang, yang merupakan tingkat trofi yang kedua oleh organisme. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dari video ini. Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan kontak saya via email.
Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.